Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Apa kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah ya. Baiklah kakak-kakak, untuk menghemat waktu di sini saya mau berbagi layar atau share screen. Apakah terlihat kakak-kakak? Share screen yang saya bagikan terlihat ya. Nah, baiklah kakak-kakak, tanpa terasa kita sudah masuk ke tatap maya yang keempat ya. Pada kali ini materi kita adalah modul 1.3, yaitu pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Ini pada tatap maya ini saya akan menguatkan pemahaman. Mari kita sama-sama. Di sini saya selaku fasilitator ingin menyampaikan lagi bahwasanya di sini saya sebagai teman ingin memfasilitasi kakak-kakak dalam belajar dalam diklat PKG PJOK ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sama seperti yang sudah saya dapatkan ketika waktu diklat yang sudah saya jalani. Terlihat jelas atau kecil Kak ukurannya Kak? Jelas, Kak? Jelas ya. Nah, baiklah kakak-kakak, ini masih seperti yang sudah-sudah, perlu saya ingatkan kembali kesepakatan kelas kita ini. Yang pertama, menyalakan kamera pada saat kita sudah mulai, sebaiknya menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon jika tidak digunakan ataupun belum digunakan, kemudian hadir seutuhnya, selanjutnya menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat apabila memang belum ada jawaban dari saya ataupun masih menunggu dari rekan yang lain, ataupun ada masalah dengan mikrofon, silahkan selanjutnya klik raise hand ketika ingin bertanya ataupun sebelum bertanya. Terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar dalam sebuah pembelajaran daring ya Kak ya. Kita sama-sama saling memaklumi. Sampai di sini bisa dipahami Kak? Bisa kita sepakati bersama? Bisa Kak. Oke, izin lanjut. Ya, siap, bisa Kak. Nah, ini kakak-kakak, ini tujuan sesi kita pada kali ini modul 1.3. Ini diharapkan kakak-kakak mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Untuk uraian kejelasannya nanti akan masuk ke slide-slide selanjutnya. Nah, agenda kita di sini nanti kakak-kakak akan melakukan role play pembelajaran PJOK. Yang kedua, mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas. Ketiga, mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia. Yang keempat, menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi.
Nah, ini durasi waktu yang akan kita jalani selama 90 menit ke depan. Uraiannya bisa Kakak lihat pada slide berikut ini. Ada aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3. Nah, nanti Kakak akan secara bergantian melakukan role play, bermain peran. Nanti untuk aturan mainnya akan kita lihat di slide selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, ini kakak-kakak ada sebuah pertanyaan pemantik untuk kakak-kakak jawab untuk kita analisis secara bersama-sama. Mungkin bisa dibacakan salah satu dari kakak-kakak, kemudian siapa yang sudah siap untuk bersuara silakan raise hand. Yang lain pun bisa manfaatkan fitur kolom chat. Silahkan kakak, yang ingin membacakan saya persilahkan. Ya, izin kakak. Silahkan kak, Kak Ya Putu di, silahkan. ya di sini saya izin untuk membacakan pertanyaannya untuk rekan-rekan biar bisa menjawab. Ya, ya, ya. Di sini pertanyaannya, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Ya, Ya, terima kasih kakak. ya. Terima kasih juga untuk Kak Putu. Nah, silakan bagi kakak-kakak yang lain ingin mencoba ataupun berdasarkan definisi ataupun pemikiran kakak yang sudah dipelajari, silakan. Silakan Kak Rahmat, sudah ada raise hand dari Kak Rahmat, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan dan kakak fasilitator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mencoba bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Apa yang menandakannya? Menurut saya Kak ya. Ya silakan Kak, ya. Kedengeran suaranya Kak ya? Aman ya? Jelas Kak, jelas, aman Ya. Kak Rahmat. Yaitu proses belajar yang mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan pada anak Kak atau peserta didik Kak. Mungkin itu Kak menurut saya Kak. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, silakan. Iya, bagus sekali dari Kak Rahmat, menyesuaikan kebutuhan anak. Nah, mungkin yang lain bisa saling membantu, menambahkan, melengkapi. Silakan Kak Hengki mungkin. Oh, Kak Hengki baru masuk. Ya, silakan mungkin yang lain boleh ada referensi bacaan yang belum tersampaikan, silakan. Atau dari definisi pribadi. Belum ada, mungkin kalau belum ada saya sedikit bantu menguatkan ya Kak ya. Jadi bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apa yang menandakan? Nah, jadi guru di sini bisa berperan sebagai fasilitator kakak-kakak. Di sini perannya sebagai fasilitator meninggalkan cara belajar teacher centered learning yang dulu semuanya itu berpusat pada guru, apapun itu baik komandonya, materi pembelajarannya, apa yang diinginkannya, semuanya berpusat kepada guru. Nah, yang diharapkan ke depannya ini tanda tanya dari pendidikan yang berpusat pada murid, guru mampu memfasilitasi apa sih yang dibutuhkan dari murid dalam belajar, baik itu dari minat, bakat maupun gaya belajarnya sesuai dengan karakteristik yang ada pada diri dari peserta didik kita. Karena setiap kelas itu kan beraneka ragam. Ada yang cepat dengan membaca, cepat menangkap, ada yang perlu menggunakan media gambar,
ada yang perlu langsung praktek langsung di lapangan, dia sudah cepat. Nah, itu dari segi karakteristik dari murid ya, dalam artian gaya belajarnya. Nah, kemudian bakatnya pun berbeda-beda. Kita harus bisa memfasilitasi keperbedaan tersebut. Minatnya juga berbeda. Tidak semua kan setiap kelas itu punya minat yang sama, punya keahlian ataupun skill yang sama dalam bidang olahraga. Nah, ini guru PJOK diharapkan mampu di situ sebagai fasilitator yang mampu menyerap aspirasi ataupun keinginan dari seluruh peserta didik. Mungkin itu Kak Rahmat yang bisa saya bantu ataupun tambahkan. Jikapun ada yang lain, punya Terima kasih, tambahan Kak. Kak, mungkin tertinggal, ya sama-sama Kak. Izin lanjut ya Kak ya. Nah ini, sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas. Nah, tadi sudah dijawab oleh Kak Rahmat. Nah, ini kita bisa bercermin dari beberapa dua gambar ini, Kak. Apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Selanjutnya, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Nah, kita bisa bercermin terhadap diri kita, mengevaluasi diri kita masing-masing. Kira-kira apakah sesuai dengan gambar ini, mencerminkan dari profil kita saat mengajar? Kita yang tahu masing-masing. Ya, gambar itu menggambarkan seperti saya mengajar sih, Kak. Saya lebih menggunakan ini suara-suara fluid, Kak, untuk mengkondisikan sebuah anak-anak sih. Ya, mungkin begitu aja, Kak. Iya, yang lain mungkin ada yang ingin menanggapi dari sebuah gambar ini. Tadi Kak Niko sepakat bahwasanya, oh yang peluit tadi mirip dengan cara mengajar Kak Niko. Nah mungkin yang lain apakah ada kesamaan atau perbedaan mungkin dari kedua kasus gambar ini? Ya mungkin terwakili ya, yang lain mungkin sama seperti Kak Putu. Nah ini kakak-kakak, mari kita sama-sama mengamati video penjelasan dari Cassandra. Nanti akan saya buka linknya, saya pindahkan share screen ini ke video yang akan saya putar. Bisa terlihat Kak videonya, gambarnya? Bisa. Mari kita sama-sama amati video ini. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process.
Nah, kakak-kakak mungkin sekilas pintas kakak tadi sudah melihat video dan ada deskripsinya ya dari tulisan tadi. Kira-kira apa Kak yang dituangkan dari Cassandra tadi tentang pembelajaran yang berpusat pada murid? Adakah hal-hal yang ditangkap dari yang dijelaskan tadi? Ya, izin kakak. Silakan Kak Putu. Ya, di sana saya sedikit menangkap tadi apa yang dibicarakan oleh Kak Sandra tadi yang di video. Nah, di situ dia menceritakan bahwa dia tuh mengajar anak tuh supaya anak itu apa namanya lebih senang, bukan bukan menonton untuk bukan menonton seperti keinginan dia. Jadi dia tuh mengikuti alur supaya anak tuh lebih senang dan lebih fokus dengan pembelajaran. Mungkin itu yang saya simak kakak. Iya, terima kasih Kak Niko. Sedikit banyak memang ada seperti itu yang apa yang dijelaskan dari Cassandra tadi. Mungkin teman yang lain punya asumsi yang lain, silahkan mengenai apa yang disampaikan tadi pada video. Atau mungkin terlewat tadi videonya. Kalau terlewat bisa saya ulang lagi. Gimana? Coba diulang lagi aja, Kak. Oke, kita sama-sama ya dari pertama. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Mic kakak mati kayaknya, Kak, fasilitator. Oh ya maaf, silakan Kak Rahmat, silakan. Ya. Cassandra ini telah melakukan penelitian ketika anak diberikan kebebasan untuk memutuskan apa ya Kak ya, cara belajarnya, mungkin minat bakatnya, hasilnya tuh lebih positif Kak. Anak lebih apa ya, lebih semangat, lebih termotivasi dalam pembelajaran Kak. Itu menurut saya Kak. Mungkin ada yang lain nambahi, monggo silahkan Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Kak Rahmat. Nah, di sini udah masuk lagi Kak Alwan. Nanti setelah itu saya bacakan punya Kak Dedi. Silakan Kak Alwan. Enggak, saya ingin menambahkan dari kakak-kakak yang sebelumnya, dari Kak Rahmat, Kak Niko. Jadi menurut Mbak Cassandra, dari berbagai penelitian, jadi pembelajaran yang berfokus kepada murid itu memberikan pembelajaran kepada murid untuk mengambil keputusan. Contoh misalnya materi apa yang diajarkan. Nah, jadi sebagai guru kita bebaskan kepada siswa peserta didik untuk menguasai materi itu. Jadi kedepannya siswa bertanggung jawab atas materi itu dan melatih siswa untuk mengambil keputusan jika suatu saat ada masalah dengan materi itu. Jadi seperti itu.
Oke, melatih terima kasih. mengambil keputusan gitu. Oke, terima kasih Kak Alwan, Kak Putu, dan Kak Rahmat. Luar biasa sekali, semuanya saling melengkapi dari apa yang sudah dijelaskan, definisi ataupun penjelasan maksud dari Cassandra tadi. Ini di sini sudah masuk tadi Kak Dedi, saya bacakan saja. Seluruh siswa diberikan kebebasan dalam mengambil keputusan dalam pembelajaran dan dampaknya sangat positif. Ya, benar sekali. Jadi kalau bisa saya izinkan merangkum dari kakak-kakak tadi, memang demikian. Pelajaran berpusat pada murid ini kita bisa memberikan dalam artian memberikan kewenangan ataupun berikan jalan bagi siswa untuk mengembangkan diri, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan diri dengan bertanggung jawab terhadap keputusannya. Jadi kita sebagai guru memfasilitasi mereka dalam artian kita memberikan kebebasan tetapi dalam tetap koridor yang benar. Nah, di sini ada 3 yaitu yang biasa kami kenal dalam sebuah pembelajaran berpusat pada murid itu ada voice, ada choice, dan ownership. Choice itu suara. Ya, diberikan kebebasan ataupun memberikan kesempatan untuk murid itu bersuara. Apa sih keinginannya? Kemudian choice itu memberikan kesempatan untuk memilih. Dia bisa untuk memilih apakah materi ini diinginkan pada minggu ini, pertemuan ini, ataupun kapan itu bisa diberikan kepada murid kita. Kemudian ownership. Ownership itu kepemilikan. Seperti tadi betul menyerahkan keputusan itu salah satunya juga bagian dari ownership. Dengan mereka memberikan sebuah keputusan bahwasanya bertanggung jawab dengan apa yang akan dia lakukan dengan sebuah pilihan dan suara tadi, mereka akan memiliki rasa memiliki terhadap pembelajaran yang akan berjalan nanti karena sudah menjadikan suaranya ataupun pilihannya dan ownership tadi, sehingga menimbulkan kepemilikan terhadap pembelajaran tersebut dan merasa lebih bertanggung jawab lagi terhadap apa yang akan dilakukan. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Ada yang masih kurang mungkin ataupun sudah sejalan mungkin, ataupun masih ada yang rasa-rasa pengen yang lain mungkin. Bisa dipahami? Kak Rahmat, Kak Niko, ya terima kasih. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita memberikan kesempatan kepada murid untuk choice, kemudian voice, ownership. Oke. Kak Septri di situ juga sudah menyampaikan di kolom chat pembelajaran yang dipusatkan pada peserta didik untuk belajar mengambil keputusan untuk proses pembelajaran ke depan lebih baik. Oke, terima kasih Kak Septri. Izin lanjut kakak-kakak. Nah, ini aktivitas 1. Mari kita melakukan aktivitas role play. Role play itu bermain peran. Nanti cara bermainnya ataupun langkah-langkahnya kita coba telah bersama. Ini ke aktivitas role play yang saya maksud tadi, capaian pembelajaran peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajaran peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Kemudian 2, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan.
Selanjutnya, 3 peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmen ataupun penilaian, melakukan self dan per assessment efek latihan yang telah dilakukan. Kemudian melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajarannya latihan gerak koordinasi. Nanti kakak-kakak ini akan bermain peran, saling bergantian. Ada yang satunya sebagai aktor ataupun yang melakukan tugas gerak. Kemudian yang satunya lagi mengobservasi gerakan dari rekannya, salah satu temannya. Nanti berpasangan ya, secara berpasangan nanti akan saya bacakan saja biar tidak lama nanti ya. Mohon bisa diingat nanti karena kakak-kakak akan mengisi observasinya. Di sini kita coba ya. Kak Alwan dengan Kak Cuncun ada di sini? Nomor 1 Kak Alwan, kedua Kak Cuncun. Kemudian Kak Darwin dengan Kak Dedi, Kak Edi dengan Kak Hengki. Mohon diingat-ingat Kak. Kak Tengah dengan Kak Nopri, Kak Putu dengan Kak Rahmat, Kak Ria dengan Rudini, Kak Septri dengan Kak Tono. Nah, Kak Yongki nanti bisa juga gabunglah dengan Kak Septri nanti secara bergantian boleh. Kak Septri dan Kak Tono, Kak Yongki jadi satu, tidak apa-apa. Nah, ini langkah-langkah aktivitasnya. Fasilitator membagi peserta secara berpasangan sudah ya, sudah saya lakukan tadi. Kemudian Kak Dedi nanti jadi aktornya saja nanti Kak. Jadi aktornya ataupun berperan saja nanti yang temannya yang mengobservasi. Oke, aman Kak? Aman Kak Dedi. Nah, kemudian tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Nanti saya akan menampilkan sebuah demonstrasi gerakan. Kakak-kakak akan memilih satu gerakan untuk didemonstrasikan. Gerakannya nanti diikuti sesuai dengan petunjuk gambar ataupun video yang akan saya tampilkan. Keempat, sebelum mempraktikkan gerakan, jangan lupa kakak menghitung denyut nadinya masing-masing terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Nah, siapkan nanti dicari tempat denyut nadinya biar nanti nggak susah. Nah, denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik dikalikan 6. Jadi tidak usah lama-lama nunggu 60 detik. Jadi kita perwakilkan dengan 10 detik dikalikan 6. Misal contoh, dalam 10 detik tadi denyut nadinya 10. Denyutannya dikalikan 6. Berarti selama 1 menit tadi denyut nadinya 60 denyutan nadi. Bisa dipahami kakak-kakak? Bisa ya? Oke. Jadi nomor 5, catat pilihan gerakan. Kemudian denyut nadi awal di spreadsheet. Nanti akan saya tampilkan spreadsheetnya. Nanti kakak-kakak tulis nama sesuai dengan urutan yang saya sampaikan tadi. Biar nggak bentrok nanti di spreadsheet nanti. Karena kan sifatnya online jadi biar nggak tumburan. Jadi 6, lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangannya. Yang satunya nanti demonstrasi gerakan, yang satunya mengobservasi. Kalau sudah bergantian, yang satunya melakukan gerakan, yang satunya jadi observasi. Observer. Nomor 7, peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir. Nah, nanti yang mempraktikkan tadi hitung denyut nadinya. Nah, berapa denyut nadi awal, berapa denyut nadi akhir.
Nah, kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan. Nanti ada hasil observasi. Ada hasil observasi dari pengamatan. Kemudian bisa dijelaskan dalam sebuah penjelasan masing-masing ataupun nanti bergantian. Ya. Oke. Nah, ini contoh nanti spreadsheet-nya kakak-kakak nanti isi sesuai dengan nama kakak-kakak yang sudah saya bagi tadi, biar nggak tumburan bentrok, sesuai dengan urutan yang saya sampaikan tadi. Nah, ini jenis gerakannya. Nomor 1. Oh ya, Kak Dedi, mohon mikrofonnya Kak Dedi ya, dimute-kan dulu. Oke. Ini jenis-jenis gerakan yang kakak-kakak akan lakukan. Yang pertama gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Kemudian kedua jumping jack. Ketiga lari di tempat. Keempat gerakan silang, tangan menyentuh jari kaki. Kelima loncat di tempat. Nah, nanti kakak-kakak boleh memilih nih dari 5 ini gerakan tadi. Silahkan. Kami mempersilahkan untuk memberi kesempatan kepada kakak-kakak untuk memilih gerakan yang disenangi. Nah, ini contoh gambarnya. Nanti videonya akan saya putarkan. Di sini ada linknya. Saya akan alihkan ke videonya. Apakah bisa terlihat kakak-kakak video yang akan saya tampilkan ini? Terlihat, Kak? Nah, silahkan amati dulu kira-kira 15 detik lah. 15 detik untuk gerakannya, pergerakan. Nah, kalau sudah diamati kira-kira mana yang mau diambil gerakan yang akan didemonstrasikan. Oke, sudah terbayang dan sudah kira-kira bisa untuk mengambil pilihan? Oke, kalau sudah saya stop. Nah, nanti akan saya kirimkan linknya, Kak, di kolom chat. Kakak nanti bisa melakukan pengamatan. Terlebih dahulu sebelum pengamatan, kakak-kakak silahkan melakukan gerakan dengan temannya berpasangan. Setelah itu link untuk pengisiannya akan saya sematkan di kolom chat. Nah, silahkan kakak-kakak sesuai dengan yang sudah saya tentukan tadi, silahkan melakukan gerakan yang sesuai dengan pilihan kakak-kakak sekalian. Selama berapa menit, Pak? Lakukan selama 1 menit, Kak, 1 menit saja.
Silakan bisa dimulai dari sekarang, Kak. Sekarang langkah pertama dengan menghitung denyut nadi awal, selanjutnya melakukan gerakan. Nah, silakan kakak-kakak menghubungi temannya ataupun berbicara, silahkan. Nggak apa-apa, mic-nya di-on-kan semua. Kakak panggil teman-temannya, misalkan Kak Alwan dengan Fauzi. Kak Cuncun, silahkan praktek. Saya yang mengamati, silahkan. Itu secara bergantian. Pasangan aku belum masuk, Kak. Kak Nofri dengan siapa? Kak Nengah. Oh, Kak Tengah. Oke, bisa diganti dengan Kak Yongki. Kak Yongki sudah hadir di situ. Ya, silakan dengan Kak Yongki. Kak Yongki dengan Kak Nopri. Halo. Kak Edi. Pak Edi. Halo Kalwan. Yuk, Silakan dibuka semua mikrofonnya, Kak. Silakan. kamu saya harus gerak Kak Jun. Iya. Ya aman ya. Niku aman nggak? Piro? Pak Niko berapa? Jumlah denyut nadi. Oke. Pak Edi. Kak Jun sebelum gerak 24. Denyut nadiku. Pak Edi. Kondisi sampai gantian dulu. Kira sampean 24. Kan dikali 6 toh. ya. Gerak gerak. Izin Kak, fasilitator langsung gerak yang tadi Kak ya. Silakan, Kak. Silakan. Di sini nanti semuanya akan bergerak, akan terlihat karena direcord kan, semuanya akan terlihat. Setelah gerak langsung hitung denyut nadi lagi ya. Iya, betul. Betul, Kak. Sama tekniknya seperti tadi. 10 detik dikalikan 6, hasilnya berapa? Selama 10 detik denyut nadinya berapa dikalikan 6. Awal dan akhir juga ya Kak. Iya, Fasilitator. betul, Kak. 10 Iya. detik itu ya. Ya, selama 10 detik dapatnya berapa denyut nadinya nih misalkan. Ya. Nah, dikalikan 6. Ayo gerak. Masa aku dewean. Ini Kak Dede sudah melakukan gerak nih. Gerakannya tadi berapa menit, Kak? 1 menit, Kak. 1 menit. Kak Jun, Ya. mau sebelum gerak 72. Salah mau. Oh, sebelum gerak tadi 72 kali 6 itu ya. Iya, kali 6. Oh, bukan 24. Bukan salah. Mau tak kali loro apa ukuran. Oh, awalnya berapa detik? Terus kali 6 itu. Iya. Kan 16 kali 6. Isa iki Oh, sesudah gerak 16. 16 kali 6. Jadi 9 Oh, 72. 96. Setelah gerak 96. Iya. 96 kali 6. 63. Gerakan jalan di tempat. Oh, gerak Di tempat, kan lari di tempat. lari di tempat. Lari di tempat. Oh, Lari di iya, tempat. ya, ya. Jadi nanti bergantian dengan saya ya. Oke. 96 tadi ya. Kali 6. Wah, masa 576 denyut. Sebelum. Eh? Sebelumnya berapa? Sebelumnya 16 16 kali 6 toh. dikali 6 2. Oh, 96. Setelahnya Yang tadi aku gunaku apa gunamu? ngun sampean. Nah, sebelumnya gunaku 72 sebelum gerak. Terus ya sudah. 96. Enggak usah dikali, tak kali kuwi. Oh, sekali itu. Ya, ya. Heeh. Jadi tunggu gerakan saya juga ya. Yuk.
piye? Kali 6. Kali 6. Krungu kabeh. Nah, kalau sudah kakak-kakak itu ada apa ya, spreadsheet. Nanti akan saya kirimkan linknya. Mungkin Kak Dedi bisa di-mute-kan dulu, Kak Dedi. Maaf. Halo, Kak Kak Alwan. Halo. Tulis ning chat wae. Oh, terus lengkap baik. Ning chat wae, heeh. Ya. Ini saya kirimkan link yang baru, Kak, yang baru. 66. Nah, ini silakan Kakak langsung saja, Kak. Langsung isi 66 sesuai dengan telat. nama 90. urutannya itu sudah ada, tadi sudah dibagikan. Kemudian gerakan, silahkan pilih gerakannya, gerakan nomor berapa, kemudian denyut nadi awal berapa, denyut akhir berapa. Kemudian teman yang mengobservasi melihat apa sih, apakah gerakannya tadi sudah sesuai, apa bagaimana, ataukah yang lain, silahkan. Berapa Kak Jun setelah Punya saya 90? 66 awal 90. 66 90. Oh ya, sip. Gerakannya sama, lari di tempat nomor 5 ya. Oke. Iya, lari di tempat nomor 5 ya. Bisa diakses nggak Kak yang spreadsheet-nya ini? Bisa ya, silahkan dites Bisa, saja, bisa. ditulis dulu namanya dulu, nggak apa-apa. Biar teman-teman yang lain bisa mengikuti. Kak Putu tadi berpasangan dengan siapa, Kak? Kak Rahmat. Nah, nomor 2-nya berarti Kak Rahmat. Oh, nomor 2-nya Kak Rahmat. Iya. Kak Niko bener nomor 1, aku nomor 2-nya, Kak. Oh Kita gitu, urutan. oh iya ya. Oke Kak Awak. Gerakannya lari nomor 5 ya. Gerakan Alwan ya. Iya. Ini gerakan ini Kak Benar, bisa benar. diubah-ubah ini. Bisa diklik, pilih saja Kak. Ini ada opsi-opsinya ini. 1, 2, 3, 4, 5 ini bisa diubah. Sesuai dengan apa yang Kakak Awal lakukan. dulu saya ya, Pak. Oh. Yang lari itu nanti gerakan berapa? Di Nomor 1 dulu siapa ya? Ya. Saya Kak, nomor 1 saya. Saya bacakan lagi. Nomor 1 Kak Alwan. Oh. Nomor 2 Kak Jun. Ketiga Kak Kak Rahmat di Darwin. tempat itu. Keempat Kak Dedi Rosadi. 5 Ediansa. 6 Hengki.
7 Kak Tengah, 8 Kak Nopri, 9 Kak Putu, 10 Kak Rahmat, 11 Kak Ria, 12 Kak Rudini, 13 Kak Septri, 14 Kak Tono, 15 Kak Yongki. Nah, yang tidak ada tadi digantikan saja dengan yang sudah ada. Loh, Kak Junjun tinggi sorgu. Kok dihapus Loh. kata aku? Saya hapus gitu. Ayam, awakmu lu salah. Aku bener nomor songo gitu. Oh. Sampean nomor 1 Pak Alwan. Lah iya aku nulis Jenengmu. binamu nomor 1 to. Heeh. Kak Berarti Awak aku Niko nulis nomor aku nomor 9, nomor- Kak Niko nomor 9. Gerakannya nomor piro? Nomor 4 nomor 5 kan lari ta mau gerakannya. Heeh. Ada di tempat. Ngapa kok problem iki? Ya, jadi nomor 5. Aduh. Kak fasilitator izin Kak tanya Kak. Iya boleh Kak. Untuk umpan balik ini yang ngisi saya ngisi berarti ngisi di tempat Kak Niko atau gimana Kak? Betul Kak. Jadi Kak Rahmat mengisikan umpan balik punya Kak Niko. Sebaliknya Kak Niko ngisi punya Kak Rahmat. Oke, berarti bisa Hasil observasi pengamatan. Ya. Iya Kak, siap Kak, siap. Oke. Ngapa kok ada absen ini? Ada absen. Langsung ketik aja Kak nama siapa. Izin Kak, Kak Tono tadi kemana ya? Kak Tono keluar ya dari Meet ya. Iya. Kak Tono mungkin ada Halo. gangguan. Siapa yang ngisi? Siapa yang ngisi Kak? Ada Kak Tono di sini. Punya saya kok ketempuran ini kayaknya. Iya. Hah? Iya, nomor 2 kenamu. Lah iya. Ana sing ngisi ngono aku iki. Larimu nomor Hapus piro ya. larimu ya? Aku ngisi balik wae iki. Lari di tempat mau. Nah, iki. Ana sing ngisi. Kak Junjun, Ya, ada yang ngisi ini. Saya kan nomor 2, ini baru ngisi. Ada yang ngisi makanya nah. Iya toh iya. Tulis wae Kak Jun. Wis tak tulis. Anu bola balik. Ini berarti tumburan. Kak Junjun, Ana sing nulis sapa? Piye piye? gerakan sampean apa mau? Lari nomor 5. Oh, lari nomor 5 ya. Yo. Heeh. Iki berarti ditulis jenenge dhewe kan sing nomor iki. Iya, kok ada tulisan option iki piye iki maksudnya iki? Sapa sing anu iki? Enggak boleh ditulis iki. Lembo ya, paling ana tulisan Langsung aja option. nggak apa-apa. Ditulis nggak apa-apa Kak. Di option itu dihapus saja bisa itu. Iya, ini kayaknya ketempuran ada yang isi punya nomor 2. Nomor 2 tadi Saya dengan ini apa? Kak Alwan dan Kak Junjun ya. Oh, ini kok ada tulisan option ini ya. Tulis Kak Alwan. Nah, di akhirnya mau 96. Awalnya 72. Gerakannya 5. Nah, ini kok ada digeser-geser ini ya. Kira apa-apa ditulis jenenge gak apa-apa. Iya, ora apa nah.
Wih. Wih. Yo wis kowe ngitung gunaku ora apa-apa. Heeh. Yang penting melok. Delokan dhuwure kuwi, heeh. 5. Heeh. Ngobrol gak siapa to kakak awan. Kak Dedi. Kak Dedi enggak. Suarane enggak enak to anggerane ngebel. Fasilitator itu Kak Dedi. Kak Nopri tadi mana Kak Nopri? Umpan baliknya. Majulah tulis. Kak, yang 12 itu, Oke, yang nomor 12 itu sambil- siapa ya? 12 Kak Rudini. Ada nggak Kak Rudini? Nopri. Oke, sambil mengerjakan saya alihkan share screen ini ke yang lain. Nanti kakak-kakak bisa langsung membacakan hasil dari teman-temannya. Oh, yang sudah diamati tadi. Kok hilang Kak punya saya Kak? Di pengisiannya tadi. Oke, kakak-kakak bisa dibuka lagi Kak lewat link yang tadi. Biasanya tersimpan otomatis Kak, dibuka ulang lagi tidak apa-apa. Oke. Linknya dibuka ulang lagi tidak apa-apa lewat yang pesan tadi Kak. Di kolom chat. Sama Kak hilang ngurus lagi berarti Kak ya? Oh, sudah. Kalau memang hilang berarti gini aja Kak. Oh, di sini masih nih. Kalau yang lain masih ya? Punya saya masih Kak. Apa punya Kak Rahmat? Apa masih? Punya Kak Rahmat hilang dia. Oke, gini aja kalau sudah. Gini aja, yang penting sudah tahu tergambar apa yang sudah dilakukan. Kelihatan dari hasil dari apa yang sudah diamati dan yang sudah dipraktikkan. Ini silakan perwakilan atau satu atau dua orang menyampaikan hasil pengamatan yang sudah dilakukan tadi. Gimana Kak Rahmat kita ya? Silakan Kak Alwan. Siap Kak. Kak Rama dulu kalau mau, silahkan. Sama Kak Niko. Ya izin kakak, saya di sini mau sedikit menyampaikan pengamatan saya kepada Kak Rahmat. Nah di sini Kak Rahmat tadi sebelum melakukan gerakan denyut nadi Kak Rahmat yaitu 66. Dan ketika sudah melakukan melakukan gerakan, denyut nadi Kak Rahmat menjadi 96. Nah menurut pengamatan saya, kondisi yang sangat normal untuk Kak Rahmat. Kondisi yang sangat normal untuk Kak Rahmat.
itu apa aman Kak? Aman terus nggak apa-apa. Anak-anak biasa. menurut saya kondisi yang sangat normal untuk Kakak Rahmat terjadi ketika respon alami tubuh untuk menyediakan oksigen dengan cara meningkatkan aliran darah dan meningkatkan pernapasan Kakak Rahmat. Ya, begitu menurut pendapat saya Kak Rahmat. Ya, terima kasih Kak. Lanjut Kak Iya. Rahmat bergantian. Langsung Kak ya? Langsung nggak? Langsung. Oke, siap. Sebelum Kak Niko, untuk Kak Niko ya, sebelum melakukan gerakan itu memiliki atau hasilnya 60 per menit Kak ya, dan setelah melakukan gerakan hasilnya 120, sehingga dapat saya simpulkan kondisi kesehatan jantung Kak Niko normal Kak, atau bisa dikatakan sehat Kak. Terima kasih. Iya ya, sama-sama. Terima kasih Kak Rahmat. Iya. Oke, siapa lagi yang ingin menyampaikan? Itu saya akan menyampaikan ini tentang gerakan dari Kak Tuntun. Gerakan dari Kak Tuntun yaitu nomor 5, lari di tempat. Denyut sebelum melakukan gerakan lari di tempat 66 gerakan normal sebelum melakukan gerakan. Sedangkan setelah melakukan gerakan denyut nadinya nadi akhir 90. Menurut saya gerakan yang dilakukan oleh Kak Tuntun sudah baik dan ada peningkatan denyut nadi. Seperti itu Kak. Oke, ya, lanjut. Silakan. Silakan bergantian Kak Junjun. Ya, oke. Terima kasih Kakak. Saya akan menyampaikan dari gerakan atau denyut nadi dari Kak Alwan. Untuk pertama denyutnya di awal yaitu 72 dalam waktu 10 detik itu tadi ya, sehingga menjadikan perubahan ketika yang diambil gerakannya yaitu nomor 5 lari di tempat 1 menit, maka perubahan denyut nadinya menjadi 96. Maka kesimpulan yang saya ambil dari gerakan Kak Alwan tentang perubahan denyut nadinya itu, Kak Alwan sudah melakukan perubahan tekanan denyut nadi dengan baik, sehingga dari gerakan yang dilakukan Kak Alwan membuat peredaran darahnya menjadi lancar, maka terjadinya perubahan denyut nadi tersebut. Mungkin itu dari saya Kak, terima kasih. Iya. Bisa ditambahkan Kak Ali, gimana gerakan Kak Alwan tadi? Apakah sesuai dengan contoh gambar ataupun demonstrasi pada video tadi atau bagaimana? Apakah sudah sesuai atau belum Kak Ali? Ya, kalau menurut saya sudah sesuai karena dari video tadi menunjukkan adanya perubahan dari denyut nadi tersebut. Iya, baik. Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah menyampaikan hasilnya. Mungkin itu sudah bisa mewakili sebagai contoh ya, kurang lebih seperti itulah jenis permainan role play ya, permainan peran. Satu mendemonstrasikan, satunya sebagai observer. Bisa dipahami kakak-kakak? Nah, hal ini bisa kita terapkan kepada peserta didik kita kakak-kakak. Ketika waktu pembelajaran PJOK bisa kita terapkan seperti ini. Oh. Tapi maaf izin izin. Ya, boleh Kak. Oh, saya itu sering melakukan tentang mengenai denyut nadi. Tapi saya nyampaikannya ketika bangun tidur itu. Iya, iya. Untuk menghitung jumlah denyut nadi peserta didik saya waktu saya mengajar di sekolah. Itu sering saya lakukan.
lakukan. Mungkin itu saja. Ya, bagus sekali. Ya bagus Kak. Memang seperti itulah kira-kira kita bisa memantau denyut nadi awal, kemudian denyut nadi akhir, berapa sih setelah melakukan gerakan. Nanti di sana nanti pada materi yang ke depan akan saya sampaikan bahwasanya dengan denyut nadi yang seperti itu setelah melakukan perubahan, apakah masuk ke dalam level latihan ringan, sedang ataupun berat. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi pada waktu tatap muka, nah kita akan belajar secara langsung tentang menghitung denyut nadi dan menyesuaikan bentuk latihan yang kita butuhkan. Mungkin seperti itu Kak Ali. Ya. Izin melanjutkan kakak-kakak. Nah ini sudah kita lakukan nanti. Sudah. Umpan balik juga sudah. Nah ini tadi ya pertanyaan yang bisa disampaikan ketika observasi. Bagaimanakah cara kita melihat apakah latihannya sudah benar, itu bisa kita jadikan bahan pertanyaan observasi, bisa jadi gambaran. Ini kakak-kakak bisa kita lakukan dalam bentuk pertanyaan seperti ini dalam sebuah observasi. Ya, ini sudah disampaikan tadi oleh kakak-kakak karena adanya suatu pergerakan aktivitas tubuh mengakibatkan denyut nadi kita meningkat dari hasil latihan tersebut. Sudah melakukan, terima kasih kakak-kakak sudah melakukan aktivitas role play. Nah itu diharapkan bisa diterapkan ketika dalam pembelajaran di sekolah kita. Nah ini kakak-kakak, di sini ada lagi sebuah video kedua dari Cassandra. Linknya akan saya buka. Apakah sudah tampil Kak? Link yang saya sematkan di situ, yang saya buka. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Kira-kira seperti itu yang disampaikan dari Kak Sandra tadi. Nah, kalau kita pahami kakak-kakak dari apa yang disampaikan dari cuplikan video Kak Sandra tadi, kita memberikan kesempatan untuk peserta didik memberikan pilihan ataupun keputusan. Nah, secara tidak sadar tadi ataupun mungkin kakak-kakak juga menyadarinya, pada waktu bermain role play di situ ada choice, voice, dan ownership.
choice bersuara ketika melakukan observasi. Kakak-kakak sudah melakukan melakukan pilihan-pilihan lah, bersuara untuk menentukan pilihan. Kemudian kakak menentukan pilihan dengan menentukan pilihan gambar ataupun jenis gerakan yang sudah kakak inginkan. Nah, dengan mengambil keputusan, ini yang akan saya pilih, tentu peserta didik akan merasa tanggung jawab melakukan kegiatan yang kita berikan pilihan tadi. Mungkin seperti itu, Kak, pembelajaran berpusat pada murid. Contohnya atau tanda-tandanya seperti itu. Izin saya lanjutkan. Nah, ini ada peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran sosial SCL. SCL ini istilahnya apa ya? Student Center Learning. Jadi sama artinya dengan pembelajaran berpusat pada murid. Istilahnya SCL, Student Center Learning. Di sini seperti yang saya sampaikan, peran guru itu sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Kemudian mengkaji kompetensi mata pelajaran, kemudian merancang strateginya, dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Ini kira-kira seperti ini kakak-kakak. Bisa terlihat dengan jelas kakak-kakak slide ini? Bisa terlihat, Kak, slide-nya? Muncul tidak? Muncul, Kak. Muncul ya? Muncul tapi agak kecil itu. Kecil? Oke, saya perbesar lagi, Kak. Seperti ini, bagaimana, Kak? Nah, ya, Kak. Agak jelas ini. Nah, dalam Student Center Learning, guru akan berperan sebagai fasilitator. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab. Nah, pada cuplikan video Cassandra tadi, memang pada awalnya ini kita butuh penyesuaian kakak-kakak. Karena kita itu mulai harus membiasakan dengan adanya suara, pilihan, ataupun permintaan yang bermacam-macam dari anak. Pada awalnya memang kita agak gimana ya, karena memang terbiasa semuanya dalam komando kita yang menentukan. Nah, di sini kita diharapkan mulai membiasakan diri untuk mau mendengarkan apa sih keinginan dari siswa, apa sih yang ingin dia butuhkan, apa sih yang mereka inginkan, kesesuaian apa dari bakat, minat maupun gaya belajar dari peserta didik. Nah, dalam hal ini guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi membebaskan anak pun juga bisa berbelajar dengan teman sebaya, ya teman yang dianggap sudah mampu, mungkin mereka lebih ada pendekatan ya, lebih kedekatan dengan teman, lebih terbuka untuk belajar untuk meningkatkan keterampilannya. Ini jenis-jenis pembelajaran student center. Nah, ada 9 kakak-kakak. Ada 9 macam jenis pembelajaran student learning. Nanti akan saya tampilkan. Nah, silakan bisa dibacakan mungkin Kak Rahmat dari 9 tadi, Kak. Sebelum dijelaskan di sini. Jenis-jenis pembelajaran SCL. Kedengaran suaranya, Kak ya? Kedengaran, Kak? Aman. 1. Small group discussion. Nomor 2. Role play and simulation. Nomor 3. Discovery learning. Nomor 4, self-directed learning. Nomor 5, cooperative learning. Nomor 6, contextual learning.
atau CL. Nomor 7, Problem Based Learning atau PBL. Nomor 8, Collaborative Learning atau CBL. Nomor 9, Project Based Learning atau PJBL. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak. Nah, jadi kakak-kakak sekalian, itulah 9 jenis-jenis pembelajaran dalam student center learning. Yang pertama, small group. Ini mungkin saya bacakan sedikit-sedikit ya, saya sudah buatkan catatan kecil untuk kita sama-sama pahami. Jadi, social student center learning tadi ada small group, ini artinya diskusi kan, diskusi kecil, bisa dengan teman, bisa 2-3 orang untuk mendiskusikan sebuah kasus ataupun gerakan yang akan kita tampilkan. Kemudian role play, bermain peran seperti yang kakak-kakak tadi terapkan. Kemudian discovery learning, nah, itu metode ini berbentuk pemberian tugas belajar, ya, ataupun penelitian. Kemudian self-direct learning, metode ini berbentuk pemberian tugas, peserta didik membebaskan peserta didik untuk bertanggung jawab terhadap pembelajarannya. Jadi metode ini berbentuk pemberian tugas. Kalau kita mungkin apa ya, PR tapi dalam bentuk tugas mungkin. Ada yang pernah untuk mempelajari senam mungkin ya. Senam silahkan lakukan belajar di rumah. Nah mungkin kira-kira seperti itu. Kemudian cooperative learning. Model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu membangun konsep. Ini berkelompok untuk membangun konsep. Bisa juga ya, seperti dengan misalkan tugas dilakukan di rumah ataupun di sekolah, kemudian membentuk kelompok untuk mempelajari sebuah gerakan-gerakan, kemudian saling membantu di sana. Teman yang sudah mulai paham membantu ke teman yang belum mahir. Kemudian contextual learning, pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab. Kemudian 7, problem based learning, PBL. Ini model pembelajaran ini melatih dengan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Nah, dari berbagai masalah nanti ditemukan solusi-solusinya dari permasalahan anak tersebut sendiri. Kok belum terampil dalam menggiring bola ya, apakah bisa dengan seperti ini ataukah dribbling berkelok-kelok ataupun bolak-balik, mana yang kira-kira lebih cepat dia mampu kuasai dengan latihan yang mereka pilih. Kemudian collaborative learning, metode ini memungkinkan peserta didik untuk mencari dan menemukan jawaban sebanyak mungkin. Ya, dibebaskan untuk mencari jawaban, kira-kira apa sih kok masih kemarin itu sulit sekali belajar menggiring bola, oh ternyata kakinya kurang begini, setelah dilakukan berulang kali akhirnya bisa, mungkin begitu. Mereka mencari sendiri jawaban dari permasalahan yang ada. Kemudian nomor 9, project based learning. Metode pembelajaran ini adalah memberikan tugas-tugas proyek yang harus diselesaikan oleh peserta didik dengan mencari sumber pustaka sendiri. Nah, itu mirip lah. Misalkan materinya tentang sepak bola, silahkan cari materi sepak bola, bisa melalui buku ataupun melalui YouTube dan lain-lain, silahkan di rumah bisa dikerjakan. Itu mereka mencari sumber belajar sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu dari 9 metode ataupun jenis-jenis pembelajaran ya, jenis-jenis pembelajaran SCL.
Nah, ini aktivitas kedua. Nah, ini kakak-kakak, di sini ada gambar kakak-kakak. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kakak jelaskan jika melihat dari sebuah gambar yang ada pada slide ini? Kira-kira apakah melihat gambar ini dan tulisan-tulisannya ini? Kira-kira apa sih yang bisa dideskripsikan dari sebuah gambar ini? Silahkan Kak Yongki. Baik Kak, sebelumnya dari saya melihat gambar ini, yang utama ini sumur. Jadi ini sumur anak dari PAUD ke SD itu pasti ada perubahan gerak. Nah, yang mungkin dari PAUD itu larinya lamban, terus ke SD bisa larinya secepat kemampuannya, seperti itu. Terima kasih Kak. Bagus ya, terima kasih, luar biasa sekali Kak Yongki. Mungkin ada yang bisa menambahkan, melengkapi kakak-kakak yang lain? Ya, izin Kakak. Silakan Kak Niko. Ya, di sini saya ke olahraganya mungkin ya. Nah, di sini Boleh, saya Kak. melihat emang pelajaran olahraga itu sangat menyenangkan untuk anak-anak kita. Seperti dia waktu PAUD begitu gembiranya bisa berlari-larian di luar, dan begitu juga kalau sudah SD dia lebih apa namanya, lebih tidak membosankan untuk mengikuti pelajaran. Mungkin itu Kak, dari saya Kak. Oke, terima kasih Kak Yongki dan Kak Niko. Nah, ini kakak-kakak di sini ada mungkin apa ya, pengamatan ataupun kakak bisa mengevaluasi ataupun mengidentifikasi, mencocokkan karakteristik berikut. Manakah bidang dan usia yang sesuai? Dari keterangan-keterangan di sini, karakteristik di sini, manakah yang sesuai dengan bidang dan usianya? Sebelum kakak memilih, silakan kira-kira kakak baca dulu, kemudian bisa langsung disampaikan, tidak apa-apa. Nanti kita evaluasi ataupun kita analisis bersama. Mungkin kakak bisa mencocokkan di situ. Untuk berjalan misalkan, saya bantu sedikit. Berjalan, berlari, merangkak, ini termasuk dalam bidang apa, gerakan apa, ataupun karakter apa yang sudah mulai terlihat. Pada usia berapa biasanya itu mulai terjadi kegiatan itu ataupun aktivitas itu. Mungkin ada yang bisa, silahkan Kak Tono. Ayo Kak Tono. Terima kasih atas kesempatannya Kak. Untuk Ya, berjalan, silakan. berlari, memanjat, melompat, menendang, menarik, lempar, dan memukul. Bola itu biasanya kegiatan jasmani untuk usia anak antara 0 sampai 2 tahun. Seperti itulah Kak. Kalau kita ada anak kita masih umur 2 tahun, ini mengerti kadang apa dia ternyata ditariknya, rangka apanya dilemparnya. Jadi rasa ingin tahunya, emosionalnya masih tinggi. Jadi itu Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Tono. Kak Tono tadi menyampaikan tentang aktivitas ataupun perubahan yang dialami ya pada bidang jasmani ya. Oke, mungkin ada yang lain bisa menambahkan. Jasmaninya Kak Tono tadi terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Yang lain bisa sekaligus diborong, mungkin silahkan. Ingin
lanjutkan. Baiklah kakak-kakak, ini mungkin kita lanjutkan. Nah, berikut karakteristik bidang dan usia yang sesuai. Ini kita lihat sama-sama. Nah, ini sama berarti sesuai apa yang Kak Tono sampaikan tadi memang benar. Ini pada tahap ini mulai terlihat aspek sosialnya pada usianya, emosionalnya ya, ini masuk dalam ranah emosional, kemudian mental, itu anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Nah, ini fase usianya. Nah, sudah tepat berarti penjelasan Kak Tono tadi. Nah, ini sosial mulai nampak pada fase usia 5 sampai 6 tahun. Fase 6 sampai 12 tahun mulai nampak pada bagian emosionalnya. Kemudian mental juga bisa mulai dari 6 sampai 12 tahun. Ya. Nah, semuanya tadi. Nah, ini jadi mental ini mulai dari 6 sampai 12 tahun sampai seterusnya sampai 18 tahun. Nah, inilah perkembangan karakteristik anak, bidang dan usia yang sesuai ataupun tahapan-tahapannya dalam pertumbuhan anak. Nah, mari kita diskusi apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik tersebut, minat peserta didik dalam pembelajaran. Ini sekarang sudah masuk ke, nah ini Kak, sebelum kita masuk ke pembelajaran 3, ini ada diskusi, mungkin tidak usah diskusi yang seperti yang lalu memakai ruang burling ya. Kakak-kakak bisa secara pribadi pun bisa menelaah dari apa yang tadi sudah saya jelaskan tentang karakteristik. Nah, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Ini silakan kakak bisa tuliskan jawabannya pada kolom chat Kak. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Kemudian bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik? Kan macam-macam itu karakteristiknya dalam satu kelas. Minatnya pun juga berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya? Tuh, kita itu apa ya istilahnya melayanilah semua. Kita bisa menampung semua, kita bisa istilahnya memberikan yang terbaik untuk hasil kedepannya bagi perbedaan dari seluruh karakteristik maupun minat anak-anak. Silakan bisa dituangkan dalam kolom chat Kak. Nanti 1 atau 2 akan saya persilahkan untuk membacakan. Jangan ragu-ragu, ini berdasarkan opini ataupun asumsi kakak ya.
Silakan Kak, mungkin ada yang bisa menjelaskan. Boleh raise hand atau bicara langsung, silakan Kak. Oke, kayaknya kita perlu bermain-main dulu biar biar enggak apa ya, tegang. Nah, gimana kalau kita undi saja Kak? Siapa yang ingin menjelaskan kita? Biar adil ya. Spin. Kita main spin dulu. Oke. Setuju Kak? Setuju. Oke, gas Kak, setuju. Oke ya, siapa yang nanti berhentinya di namanya berarti siap-siap untuk menjelaskan dari yang ada pertanyaan tadi ya. Oke, Kita Kak. mulai. Kak Siapa Niko. dia yang muncul? Kak Niko lagi. Sepertinya tidak. Sepri. Iya. Kira Kak Rahmat tadi. Ayo. Jawab Kak Rahmat. Ini bukan settingan loh Kak ya. Ini asli murni dari sistem loh ini. Nah, silakan ayo. Siapa ini yang kepilih? Kak Septri, ayo silakan Kak Septri. Oke, Kak Septri. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Di sini saya akan mencoba menjawab apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Untuk karakteristik untuk peserta didik itu sangat penting ya, Kak ya. Karena itu bisa memahami atau memberikan dampak positif dalam proses pembelajaran. Misalnya membantu siswa yang misalnya kurang paham dengan apa materi yang kita sampaikan, kemudian dapat membantu atau mengatasi apa yang terjadi, misalnya siswa tersebut kurang memahami atau bisa mempraktekkan gerakan yang seharusnya dilakukan. Seperti itu Kak, kira-kira. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Septri. Nah, mungkin kurang lebih seperti itulah. Hampir sudah 100%. Jadi kita penting mengetahui karakteristik biar kita itu bisa dekat dengan murid sehingga kita bisa cepat untuk bisa menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan agar murid itu mudah cepat menerimanya dengan melalui pendekatan sesuai dengan karakteristik siswa, baik dari minat, kemudian bakat, kemudian gaya belajar. Nah, gaya belajar itu juga seperti yang sudah saya sampaikan di awal pertemuan tadi. Ada yang dia itu senang dengan auditori, dengan suara, ada yang visual, kemudian ada yang kodenya langsung ke praktek ya, ataupun langsung ke praktek langsung, ataupun aksi. Nah, di sini dengan kita memahami karakteristik, diharapkan kita mampu memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik kita dalam satu kelas. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya kuatkan dari apa yang sudah disampaikan Kak Septri tadi.
Terima kasih Kak Septri sudah memberikan penjelasan Kak Septri, definisinya ataupun jawaban dari pertanyaan. Nah, ini kita sekarang masuk ke pembelajaran 3, yaitu diferensiasi. Nah, pembelajaran diferensiasi PJOK. Nah, ini silakan siapa yang mau membacakan. Saya mau dengar lagi yang belum pernah terdengar mungkin. Silakan chat langsung ataupun bisa langsung angkat tangan raise hand atau berbicara langsung, silakan. Cukup membacakan saja. Ya, saya akan membacakan tentang pembelajaran pengertian Berdiferensiasi, dari Kak. diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Terima kasih. Terima kasih Kak Alfa. Ini sudah jadi apa ya? Penjelasan yang bisa menjadi gambaran seluruhnya dari pembelajaran diferensiasi. Ya, jadi kita bisa memenuhi kebutuhan belajar dari individu murid, ya. Berdiferensiasi artinya ya kita mampu menyesuaikan kebutuhan belajar murid yang beraneka ragam, berkarakteristiknya tadi yang berbeda-beda, macam-macam, mulai dari kita bahkan gaya belajar. Kita perlu menyesuaikan dengan melalui pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, bagaimanakah cara pembelajaran berdiferensiasi? Nah, diferensiasi itu, pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3 macam kakak-kakak. Yang pertama diferensiasi konten, kemudian berdiferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi produk. Nah, ini ketiga ini bisa kita terapkan secara bersamaan ataupun sebagian. Ya, yang jelas diharapkan dalam pembelajaran PJOK itu memuat salah satu dari jenis pembelajaran diferensiasi. Entah itu mau diferensiasi kontennya, entah itu diferensiasi prosesnya, entah itu diferensiasi produknya. Syukur-syukur ketiganya ini bisa kita terapkan secara bersamaan, itu bagus sekali. Nah, ini intratas dan intertas. Nah, mungkin kakak-kakak ada yang bisa menjelaskan ataupun sudah pernah dengar intratas dan intertas dengan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Baik, saya langsung bantu, mungkin saya jelaskan. Intratas itu kakak-kakak, kita memberikan sebuah pembelajaran dengan materi yang sama, dengan tugas gerak yang sama, akan tetapi dengan intensitas latihan yang berbeda-beda ataupun dengan kesulitan, tingkat kesulitan yang berbeda. Contohnya, jika kita bisa contohkan, misalkan menggiring bola. Anak-anak ini kita berikan tugas yang sama. Anak A, B, C, katakanlah namanya Niko, Adi, ini memiliki keterampilan yang berbeda atau kemahiran yang berbeda. Tetapi mereka tetap diberikan tugas yang sama, menggiring bola. Nah, kita bisa bedakan dengan tingkat kesulitannya, misalkan yang mahir melakukan menggiring bola dengan 5 kelokan ataupun rintangan, kemudian yang masih tahap belajar diberikan cukup dengan 2 rintangan. Ataupun yang bahkan yang mungkin sulit ini biasanya untuk anak putri mungkin tidak perlu pakai rintangan ataupun mendribling lurus bolak-balik, misalkan seperti itu. Nah, itu sudah termasuk dalam diferensiasi konten. Nah, kontennya berbeda dengan cara yang sama, tetapi kita beda-bedakan
intensitas ataupun kesulitan latihannya. Nah, kemudian diferensiasi proses, ini prosesnya bisa kita sesuaikan. Kapan menyelesaikan untuk anak yang mahir, kapan yang anak yang masih dalam kesulitan ataupun lambat dalam mempelajari materi tersebut, itu bisa kita bedakan. Nah, mungkin yang mahir 2 pertemuan sudah bisa menggiring bola, tetapi yang kesulitan ataupun mereka lambat itu bisa membutuhkan 3 ataupun 4 pertemuan. Nah, bagaimana untuk yang mahir tadi? Terus apakah harus menunggu yang belum bisa? Nah, mereka bisa kembangkan sendiri melalui bentuk permainan. Mereka mengaplikasikannya semua teknik yang sudah dikuasai dalam sebuah bentuk permainan. Nah, yang belum masih dalam tahap yang sama, menggiring bola dengan 4 pertemuan ataupun 4 kali pembelajaran. Kemudian diferensiasi produk. Nah, ini produk yang ditampilkan. Ini berbeda-beda. Nah, ini bisa kita bedakan produk hasilnya. Nah, kalau misalkan anak-anak tadi memang dirasakan sulit, masih kita berikan dengan proses yang kita sesuaikan juga belum mencapai tujuan, kita bisa berikan tugas-tugas tambahan. Misalkan dia membuat tugas lain, ataupun misalkan mencari sumber bacaan untuk membuat rangkuman tentang materi sepak bola, teknik-tekniknya, atau kita bisa perankan dalam sebuah bentuk tugas dalam sebuah pertandingan. Contohnya dia kita perankan sebagai wasit, dia kita perankan sebagai timer, dia kita perankan sebagai skor set, hakim garis ataupun pelatih. Nah, ini kita bisa memberikan tugas produk gerakan ataupun produk penampilan untuk menyesuaikan kebutuhan belajar tadi. Diharapkan semuanya bisa tercapai dengan melalui diferensiasi ketiga ini, konten, proses, produk, dengan berbagai karakteristik yang ada di kelasnya dengan perbedaan tadi. Sampai di sini mungkin bisa dipahami kakak-kakak? Sudah. Nah, ini setelah membaca dan berdiskusi tadi sudah ya pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi di LMS. Nah, kakak-kakak mungkin akan menemukan ataupun menemui tentang diskusi yang bisa manfaatkan Kak di situ. Kalau ada yang menjawab, silahkan chat balas saja. Misalkan Kak Rahmat membuat keterangan tentang jawaban ini, misalkan ya, jawab saja. Oh, Kak Rahmat, ternyata bisa diterapkan seperti itu. Oke, bagaimana Kak Rahmat cara teknis penerapannya di lapangan? Boleh itu. Dalam forum diskusi di LMS, kita saling bertanya ataupun menanggapi ataupun memberikan umpan-umpan. Gagasan baru apa yang Ibu, Bapak, ataupun kakak-kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam. Nah, setelah sesi ini, nanti unggah hasil refleksi kakak-kakak modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Nah, teknik penulisan refleksi banyak ya Kak ya. Kemarin ada GIPS, ada 4F, 4C, ada seperti tangga bertahap, top 6 topik. Ya, di situ saya harapkan kakak-kakak bisa memilih salah satu mana yang kira-kira mudah, yang jelas alur refleksinya ataupun cara penulisan refleksinya kakak bisa ikuti sesuai panduan. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian, silahkan mungkin salah satu dibacakan. Saya ingin dengar suara Kak Rudini. Silahkan Kak Rudini. Bisa terdengar Kak Rudini?
Oke, Kak Nopri, mana Kak Nopri? Ada masih di sini Kak Nopri? Halo, iya Kak. Kak, Oke, silakan Kak Nopri. Silakan bacakan Kak Nopri. Semuanya Kak. Ya, silakan semua borong habis Kak. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, 1. Memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. 2. Memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. 3. Menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Oke, terima kasih Kak Nopri atas penyampaiannya. Sama-sama Kak. Nah, mungkin itulah Kak ya sesi kita tatap maya pada kali ini. Mungkin apa yang sudah saya jelaskan tadi kurang lebihnya harapan saya bisa diterima oleh kakak-kakak, bisa nantinya bisa dikembangkan ataupun diterapkan di sekolah masing-masing. Nah, siapkanlah nanti pada modul 2.1 pembelajaran 2.1 kakak-kakak akan merekam video pembelajaran. Nah, diharapkan nantinya sudah ada gambaran contoh pembelajaran yang berkaitan dengan berdiferensiasi ini kan, menampilkan 3 jenis diferensiasi yang diterapkan dalam sebuah pembelajaran PJOK. Itu harapan kita Kak. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan Kak Rudini, silakan Kak Rudini. Izin bertanya Kak, itu videonya di lapangan atau di dalam kelas itu Kak? Misalkan di luar kelas Kak Rudini. Oh siap Kak. Kalau untuk di dalam kelas mungkin kakak bisa penjelasan untuk mengatur konsepnya. Nah, baru ketika sudah selesai tidak perlu dimasukkan video skinnya. Ketika di luar baru diambil. Oke Kak. 30 menit itu bersih. Misalkan tanpa editan ya Kak ya. Ada yang lain mungkin bisa ditambahkan? Izin Kak, saya mau lihat 3 deskripsi dan mau saya foto Kak sebentar Kak. Ini maaf Kak, di LMS ada. Di LMS ada nanti. Nah, ada nanti kakak bisa explore lagi, buka-buka lagi di situ. Bahkan lebih detail Kak, ini hanya cuplikan dari apa yang ada di LMS. Nah, sebelum kita tutup sesi kali ini, saya minta perwakilan mungkin salah satu untuk merefleksikan pembelajaran tatap maya pada kali ini. Silakan salah satu atau siapapun boleh untuk langsung bersuara ataupun raise hand, silakan. Silakan Kak Rudini. Maaf, Rudini lagi. Kak Rudini itu caknya dari tadi tuh Kak. Ini caknya. Oh iya. Iya. Kak, numpang tanya Kak. Ya. Kalau silakan. Yang untuk apa? Untuk video pembelajarannya itu dibuat sesuai dengan materi yang sekarang apa bebas? Bebas nggak apa-apa Kak, bebas. Maksudnya yang penting kan sekarang ini kan lagi materi bola besar, kita boleh ngambil materinya tentang atletik itu. Boleh Kak, materi apapun dipersilakan. Ya, boleh. Yang penting yang penting berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari di sini Kak. Silakan mungkin salah satu sebelum kita tutup sesi ini kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari pada kali ini.
Ayo kakak yang lain gimana? Kak Niko gas. Oke, sedikit saya mewakili kakak-kakak yang lainnya ya mungkin ya. Kurang Ya, lebihnya silakan saya Kak Niko. Ya. Ya, silakan Kak Niko. Di sini yang saya ambil dari diskusi tatap maya kita pada hari ini, ya di sini pertama saya ucapkan terima kasih banget untuk fasilitator kita dan untuk kakak-kakak yang lainnya juga semangat dalam mengikuti kegiatan tatap maya ini. Nah, ilmu yang saya dapat hari ini yaitu di sini kita belajar yaitu cara mengukur denyut nadi dan perubahan-perubahan ketika di saat belum melakukan gerakan dan melakukan gerakan akan terjadi seperti ini dan seperti itu. Dan yang kedua, di sini kita sedikit memahami yaitu pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran PJOK yang seperti 3 tadi yang disebutkan oleh kakak fasilitator tadi. Ya mungkin itu aja yang saya simak kayaknya dari tadi Kak, yang saya catat juga. Oke, terima kasih Kak Niko. Mungkin itu sudah bisa mewakili dari kakak-kakak sekalian. Nah, diharapkan ke depannya mari kita sama-sama bisa menerapkan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Dengan harapan melalui pembelajaran berdiferensiasi pada PJOK kita bisa memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik sehingga bisa terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas, bermakna dan menyenangkan. Yang paling utama adalah pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, sebelum sesi ini saya tutup, mari kita buka sesi foto bersama kakak-kakak. Kalau misalkan masih off cam, Kak, silakan kamera dibuka. saya nggak bisa dibuka ini Kak dari tadi Kak. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Di situ sudah ada tulisannya Kak Niko. Oh iya ya Kak. Oke. Iya. Boleh silahkan pakai gaya, boleh pakai action, boleh. Apa gaya kita hari ini temanya? Hornas Kak, Hornas. Oke. Seperti ini? Ya boleh. Oke, kita kompak ya. 1, 2, 3. Oke, boleh ganti gaya lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kakak-kakak atas kebersamaannya bisa hadir pada tatap maya ini. Saya selaku fasilitator yang menemani kakak dalam belajar. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya, secara pribadi saya mohon maaf kepada kakak-kakak sekalian. Izin sesi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya off-kan, saya matikan recordnya. Paksa.